Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak dan mengundang kita semua untuk memberikan waktu kita memuji Tuhan atas segala kehidupan kita pada pagi hari ini melalui sabda firman-Nya yang akan disampaikan kepada kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Senin 26 Mei 2025 tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi di patuduhon matuau batang aik hanguluan natio songon sorminan, naruar sian habangsa ni di bata dohot biru-birui, di tonga-tonga ni alamanna, dohot di patangaiki akup-akup adong hau hanguluan namar parbuehon 12 hali na mangalehon parbuena ganuk bulan. Ia bulung ni hawi gabe hahisaron ni akka bangso. Demikian firman Tuhan, Allah sumber kehidupan. Selamat pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari berikan waktu kita untuk memuji Tuhan, mensyukuri segala kehidupan yang diberikan kepada kita. Saya pernah terkesan dengan statement seorang wanita mengatakan seperti ini, bahwa cinta itu harus penuh sandiwara, maka indah kelihatannya dan romantis perjalanannya. Apakah kita setuju dengan hal itu? Tentu tidak, karena cinta yang kita dapatkan dan kita miliki saat ini adalah sumbernya dari Tuhan, dan itu adalah cinta agape. Demikian juga Yohanes ingin mengungkapkan, ketika banyak orang punya persoalan dan pergumulan akan kehidupan yang dia jalani, melalui firman Tuhan pada pagi ini menyadarkan kita dan memberikan kepada kita makna dari kehidupan yang sebenarnya, bahwa ketika kita memilih untuk hidup dalam Tuhan, maka segala sesuatunya akan indah dan memberikan sukacita bagi kita. Benarkah demikian? Mari belajar dengan kenyataan. Kehidupan dunia ini selalu memperhadapkan dengan pengetahuan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kehidupan surgawi selalu diperhadapkan dengan iman. Sehingga kalau kita benar-benar membaca firman Tuhan, mulai dari pasal 21 sampai 22, Tuhan menjadikan sesuatu itu baru, dan yang lama telah berlalu. Terkhusus pada kehidupan setiap orang percaya. Sehingga Yohanes menggambarkan hidup yang baru itu seperti kiasan yang begitu gampang kita mengerti. Bahwa gambaran dari kehidupan itu seperti sungai yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Artinya, air yang jernih ini melambangkan kehidupan yang kekal dan sempurna yang akan dinikmati di dunia baru. Sungai ini mengalir dari tahta Allah dan anak domba, menunjukkan bahwa kehidupan kekal itu berasal dari Allah dan melalui Yesus Kristus. Tahta Allah dan anak domba adalah pusat kehidupan dan pemerintahan di dunia baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini, keinginan dan kerinduan akan pengharapan kehidupan yang kekal dan abadi itu sudah nyata dalam kehidupan kita, asal kita mau meninggalkan hidup kita yang lama. Tentu, jika kita percaya dan hidup dalam Tuhan, maka apapun yang menjadi tantangan hidup ataupun kita di dalam situasi penuh sukacita, ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Seperti dalam firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Artinya Tuhan bukan seperti gerbang atau pintu masuk dan pintu keluar, tetapi kehidupan di dalam Yesus adalah akhir dari segala jalan yang telah dilalui oleh setiap manusia untuk mencari kebahagiaan hidupnya yang selama ini tidak ditemukan. Inilah pengharapan dan harapan. Janji dari Allah tentang pemulihan, penyembuhan, dan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini mendorong kita untuk terus berharap pada Allah dan pada janjinya, serta untuk terus mencari penyembuhan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Seperti apa hidup di dalam Tuhan melalui firman-Nya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7 dengan tegas dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kamu tidak ingin hidupmu khawatir, tetaplah setia di dalam Tuhan. Karena pada pagi hari ini melalui firman-Nya ditekankan, hanya Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu kami yakini. Karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami bukan karena kehebatan kami. Kau telah memberikan kehidupan yang nyata dalam kami. Kau telah memberikan sukacita melalui napas kehidupan dan kesehatan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-rantingnya. Dan kami hidup karena kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Oleh karena itu layakkan kami Tuhan untuk memohon, berikan kesembuhan kepada jemaat-jemaat yang sedang merindukan kesembuhan oleh karena penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang berpengharapan akan kekuatan kuasa Tuhan untuk memenangkan mereka dari segala pergumulan dan persoalan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, tuntun kami di dalam segala kehidupan kami pada hari ini. Berikan sukacita dan terang firman-Mu yang selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat dan kasih karunia Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita dan kasih setia Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita jalani kehidupan kita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oras.